Tadi ternyata udah dibocorin sama Pak Mahfud, habis ini ada calon tol. Jadi hadirin yang kami hormati, untuk memeriahkan suasana pada malam hari ini, langsung saja ya, saya nggak usah nyuruh Bapak dan Ibu tebak-tebak lagi. Kita sambut yang meriah, Calon Tong dan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya. Luar biasa pada malam yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Mahfud sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bisa hadir di Kita di sini untuk pemilu damai. Iya. Kamu jangan mulai manas-manasi. Maksudnya? Jadi kalau orang tahu hierarki, Iya. itu damai pasti bisa terwujud. Oke. Saya terima kasih ke Pak Mahfud. Kamu terima kasih ke saya, yang ngajak kamu itu saya. Hierarkinya harus gitu Pak ya. Iya, Kalau iya. kamu langsung ke Pak Mahfud, nanti lain kali Pak Mahfud langsung ngajak kamu, nggak ngajak saya. Iya, iya. Pak. Hierarki. Iya. Jadi Siap, harus siap. pas. Jadi sudah hadir juga selain Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Dalam Negeri. Iya, Pak. Pak Tito, selamat malam Siap. Pak. Oh, beliau Tepuk sudah. tangan buat beliau berdua. Beliau sudah hadir di sini ya. Ya, karena sudah hadir makanya beliau Menteri Dalam Negeri. Kalau belum hadir? Menteri dalam perjalanan. Wah, mungkin seperti itu. Karena belum hadir ya kan. Karena sudah hadir Menteri dalam Negeri. Kalau belum hadir Mungkin Menteri dalam perjalanan. Menuju ke tempat ini. Cocok ini orang kamu itu. Cocok, pintar. Oh, jadi juru kampanye gitu memang pas tuh. Mulutmu itu bisa kanan kiri gitu. Ya memang kadang-kadang orang diberi kelebihan ya. Iya. Salah satu kelebihan saya itu karena banyak kekurangan. Emang nggak ada yang nawarin kamu jadi di dalam pemilu ini kan menjelang pemilu. Pasti ada yang nawarin kamu jadi caleg dari partai-partai lah. Ini mohon maaf nanti apa ya, dikira pamer kalau, tapi ini fakta ya. Oke. Bukan masa pemilu ini saja. Jadi sudah lama saya memang ditawarin banyak partai untuk pilkada gitu Pak. Ditelepon untuk jadi wali kota. Iya. Jadi wakil wali kota. Iya. Jadi wakil gubernur, banyak partai mana telepon. Saya tunggu-tunggu. Saya telepon balik. Ini jadi nggak sih? Saya tunggu-tunggu nggak telepon lagi gitu. Makanya saya telepon balik. Ini jadi nggak? Saya bilang gitu. Alhamdulillah akhirnya. Kalau ini menjelang 2024 Ya saya memang sudah mempersiapkan diri. ditawarin juga. Saya ditawari, bahkan ini ditawari oleh partai, saya dapat nomor urut jadi. Wis, nah ini menarik ini. Banyak partai besar yang pasti nawarin Bapak. Ditawarin, Mas ikut aja nanti dapat nomor urut jadi. Kenapa nggak mau? Karena saya pikir begini, saya Susah loh, itu susah loh Mas mendapat kesempatan seperti itu. iya memang mungkin susah ya, dapat nomor urut jadi susah. Tapi kalau saya pikir, Iya. saya itu urut ke Haji Naim nggak Iya. pakai nomor jadi. Jadi harusnya, jadi nggak perlu nomor urut jadi. Wong saya urut ke Haji Naim nggak pakai nomor aja jadi kok. Ya, jadi Harus hal-hal urut ya. hal seperti itu kadang-kadang bagaimana kita melihat. Oke. Jadi bagaimana kita melihat, makanya hal-hal yang sensitif terutama ya, kita harus bisa memfilter itu. Ya, hoax apa akan mulai bertebaran. Apalagi isu-isu yang berkaitan dengan mungkin ya masalah agama, masalah ras, Ya. itu yang sangat sensitif, harus kita saling menjaga. Pernah punya pengalaman ini? Saya itu dulu kan aktif di masjid dekat rumah saya. Iya. Waktu masih muda dulu. Saya pernah digeruduk orang satu kampung. Karena Gara-gara saya azan asar saat maghrib. Wah itu. ya itu salah kamu lah. Kok salah saya gimana? Azan azhar pas maghrib. Azan asar sama azan maghrib itu kan sama persis. Yang beda cuma azan subuh, ada as-sholatu khairum minan naum ada. Iya. Kalau asar sama maghrib azannya kan sama persis Pak Mahfud ya? Iya. Saya digeruduk. Kok bisa tahu mereka membedakan saya azan asar dan azan maghrib? Iya. Itu kan sok tahu orang-orang berarti Pak ya? Iya. Orang saya yang azan perasaan persis sama. Iya. Pernah saya azan jam 10 pagi saya azan Pak. Oke. Sama itu, bapak-bapak berbondong-bondong. Tong, kamu ini aliran apa?
jam segini azan. Saya yang bingung, bapak-bapak ini yang aliran apa? Saya tadi azan subuh, bapak-bapak nggak datang. Ini jam 10 saya azan malah pada datang. Bapak ini aliran apa? Jadi kadang-kadang hal seperti itu kita itu boleh. Jadi intinya adalah jangan gampang menyalahkan orang lain. Tapi introspeksi itu lebih penting daripada bagaimana kita menyalahkan orang lain. wes mantap. Intinya gitu. Bukan kita ingin menjadi paling benar, tetapi menjaga kebenaran bersama itulah yang utama. Benar. Tepuk tangan Pak, nggak apa-apa tepuk tangan. Yang panjang juga nggak apa-apa Pak. Ini yang saya biar agak bangga gitu Pak. Nah, berkaitan menjadi seorang pemilihan umum kan sebentar lagi, Ya, wakil betul. rakyat, caleg dan lain sebagainya. Sudah ada. Karena tidak gampang untuk menjadi seorang pejabat itu memang tidak gampang. Memang kalau kita menjadi pemimpin, kemudian mungkin calon wakil rakyat, itu satu hal menurut saya yang harus saya garis bawahi ya, bahwa harus punya sifat amanah. Itu yang utama itu. Apalagi menjadi pemimpin, ketika orang diberi kekuasaan, diberi wewenang, kemudian menjadi wakil rakyat, itu amanah yang utama. Yang utama. Amanah dalam arti sebenarnya amanah, bukan amanah. Beda Bapak, tulisannya sama, penggalan sedikit aja, amanah dan amanah. Nah, ketika kita merasa amanah, nah punya kekuasaan, punya anggaran, begitu merasa amanah, ceroboh. Menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan anggaran. Tidak itu gampang bahaya. ya itu ya? Tidak gampang, makanya karakter orang itu harus kita bangun mulai sekarang. Bapak Ibu, ini dua orang beda karakter. Kita akan menilai. Apa? Contoh, ini kaitannya amanah. Iya. Misalnya, seorang akbar jalan di jalan yang sepi, tidak ada orang. Tiba-tiba melihat ada satu lembar uang 100.000 jatuh. Oke. Bukan milik kamu, tidak tahu milik siapa. Iya. Kamu ambil atau tidak? Ini nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Saya ambil, tapi nggak buat sebentar dong. Nggak buat saya berikan ke kotak amal atau ke orang yang lebih berhak. Saya berikan. Banyak orang yang membuat alasan sedemikian rupa supaya mengambilnya itu dimaklumi. Tetapi ketika uang sudah dipegang, belum tentu berjalan sesuai dengan niatnya. Ini contoh, 100.000 diambil, niatnya saya sumbangkan, jalan ada orang jual es, beli es, bisa jadi, iya kan Pak ya? Kalau Bapak nggak Bapak, kalau saya seperti itu, saya nggak akan ambil uang. Bener nggak Bapak ambil? Saya nggak akan ambil. Kok nggak diambil? Lo kan sudah kamu ambil. Duh, kan jelas tadi Pak ya, uang yang jatuh kan cuma 100.000 selembar, sudah dia ambil. Nah, saya ngambil apa? Udah, saya harus nunggu ada yang jatuh lagi baru bisa ngambil. Wah, ini beda kualitas Pak. Sama. Makanya tadi ini contoh lagi. Apa? Ini hal yang kalau itu kan nemu ya jatuh kan kita nggak tahu kapan. Iya. Misalnya konteksnya kerja. Oke. Kamu dapat honor. Oke. Bagaimana kamu membagi uang ini untuk tanggung jawabmu pada keluarga? Ya misal nih, saya dapat job 3 juta lah. Misalnya. Kalau saya ambil dulu 1 juta, yang 2 juta untuk istri. Ini uang laki-laki lah istilahnya. 2023 masih ada suami yang seperti ini. Banyak orang seperti itu Pak. Nah, jangan ngomong banyak, yang lain belum tentu. Anda ya Anda aja. Iya 3 juta, 1 juta saya ambil, 2 saya kasih. Saya bukan sok, tapi saya tidak pernah seperti itu. Nggak pernah ngambil? Saya nggak pernah. Masa nggak pernah? Saya nggak pernah ambil job kok cuma 3 juta itu, nggak pernah. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini berarti 3 juta masih diambil Pak. Job. Oh berarti saya ngasih kamu kebanyakan selama ini. Wah perlu dievaluasi. Ternyata 3 juta masih diambil. Iya Pak. Kadang-kadang orang itu punya ukuran yang berbeda. Baik. Nah, berkaitan dengan rangkaian pemilu ini sudah dimulai rangkaian pemilu, mulai pendaftaran caleg, Bahkan pendaftaran mulai tahun capres. lalu sudah semua. Kemudian Pendaftaran capres belum. Belum. Nanti rangkaian itu yang paling rawan ini Pak. Itu setelah masa kampanye. Ya. Nah, ini yang paling rawan. Ada masa kampanye, kemudian ada masa tenang, baru setelah itu apa namanya? Pemilu. Masa tenang itu tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari. Nah, ini yang perlu saya luruskan.
Apa? Jadi ini kurang tepat. Jadi kalau masa tenang, Ya itu habis kampanye nih. Kemudian masa tenang itu 11 Februari sampai dengan 13 Februari. tadi sudah disampaikan Bapak Menko Polhukam. Iya. Acara ini diselenggarakan supaya masyarakat kita ini bisa menghadapi dan menjalani pemilu dengan damai. Iya. Jadi masa tenang bukan 11 sampai 12 Februari. Apa? Justru mulai sekarang kita juga berharap masa itu tenang. Jangan sampai gaduh, jangan sampai terjadi. Masa tenang itu harus mulai sekarang. Sampai nanti saatnya pemilu, selesai pemilu. Masa tenang cuma 11-12 Februari. Sebelum itu boleh gaduh, boleh bertengkar. Masa itu yang double S, Pak. Nah, iya, Masanya itu yang S-nya 1, masa tenang. Bukan yang masa S-nya 2. Masa tenang bukan yang masa tenang. Masa. Iya. Nah ini S-nya 1 apa 2? Ayo, saya tanya sekarang. Ini kan relatif Pak ya. Ayo ini saya ngomong. Masa. Ini S-nya 1 apa 2? 1. 2. Lagi. Masa. 2. Ah ini baru 1. Artinya hal seperti itu kan relatif. Masa tenang. Tapi masa tenang dalam kaitan waktu memang diberikan antara 11 sampai 12 Februari setelah kampanye. Iya. Tetapi yang namanya masa atau masyarakat itu harus kita buat tenang. Iya. Karena ini namanya pesta demokrasi. Iya. Ini hajatan kita seluruh bangsa Indonesia. Kita harus semua bergembira, tenang supaya bisa berjalan dengan baik. Lancar sampai masyarakat masuk yang namanya bilik. Betul. Tepuk tangan dulu. Sampai masyarakat masuk yang namanya bilik suara. Namanya bilik suara, tapi begitu masuk bilik, kita nggak boleh mengeluarkan suara. Kadang-kadang saya bingung. Kalau kita masuk studio rekaman, di dalam rekaman Pak. Iya. Ini masuk bilik suara, tapi kita teriak-teriak nggak boleh. Saya coblos nomor berapa nggak boleh. Jadi bilik suara, tapi tidak boleh mengeluarkan suara. Iya. Harusnya ini bilik tanpa suara. Oke Pak. Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan hadir kembali. Nanti akan ada diskusi yang luar biasa dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama juga akademisi. Orang-orang penting lah yang hadir di sini. Ya, beliau-beliau ini orang penting semua ya. Bapak Bapak misal jadi pejabat itu Bapak jadi orang penting, mantap. Buat saya memang menjadi orang penting itu mungkin luar biasa. Iya, apalagi secara akademis Bapak sudah memenuhi. Ini manas-manasi kamu ya. Emang ya. Bapak. Tapi memang kalau saya manusia itu terbagi menjadi 3. Oke. Yang pertama tadi jadi orang penting. Seperti 1. beliau-beliau ini jadi orang penting. Oke. Ada lagi yang penting jadi orang. Yang kedua. Ada itu golongan yang gitu. Kalau Bapak? Pertama jadi orang penting, yang kedua yang penting jadi orang. Kalau saya yang ketiga, Apa itu? yang penting orangnya jadi. Maksudnya? Ya kayak gini nih, saya ditelepon Pak Mahfud diundang, yang penting jadi, ini saya seneng. Ini kalau ditelepon terus nggak jadi, aduh sedih saya. Buat saya yang penting orangnya jadi itu lebih menyenangkan. Apalagi dalam masa kampanye dan caleg, yang penting orangnya jadi. Nah, karena tujuannya seperti itu. Iya. Dan jangan lupa setelah jadi tetap amanah. Amin. Nah, ini kita akan lanjutkan, nanti saya akan menyimpulkan dari diskusi yang ada di Ibu. depan. Jadi mudah-mudahan berkenan, nanti Pak Ahmad Jarodi nanti yang ingin saya disampaikan akan saya simpulkan. Sering ngajak tukar pendapat. Saya sering ngajak diskusi beliau-beliau ini. Oke. Ya beliau-beliau nggak pernah mau sih. Saya tapi sering ngajak. Ya. Selalu menjaga kesehatan. Itu yang penting. Di zaman sekarang itu yang penting harus jaga kesehatan. Sehat. Ya. Kesehatan itu yang utama. Betul. Apalah artinya uang Ya. kalau kita tidak pegang. Iya. Artinya kesehatan nomor 1. Gitu. Luar Ini bangga biasa. sekali. Karena kalau acara seperti ini pasca pandemi memang kalau diundang acara itu lebih aman kalau mengenakan batik seperti bapak-bapak. Iya. Karena kalau masuk ruangan Terus? pakai batik itu aman. Kenapa? Saya pernah masuk ruangan pakai batuk, malah disuruh swab. Mending pakai batik. Betul ya. Oke Mbak Yin, terima kasih Mas dari Bimbo Ya. Legend. Baik Bapak, ini berkaitan di ujung Bapak punya tugas untuk menyimpulkan dari beberapa diskusi yang tadi materi yang Bapak
menarik kesimpulan. Baik. Tapi apabila nanti kesimpulan saya ini mungkin kurang tepat, Iya. akan saya tarik. Ini nggak jadi narik ya. Kesimpulannya tidak mutlak ya. Iya, baik. Tapi tadi sudah kita ikuti tokoh-tokoh yang Hadir. berdiskusi luar biasa. Hadir jelas tadi tokoh agama, Betul. ada dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Iya, ada kemudian Ada dari tadi Romo juga hadir. Pastor Pendeta, ada semua tokoh agama ini dari TNI juga TNI, hadir. dari Polri. Polri juga Jadi hadir. sudah berkumpul nih tokoh keamanan dan tokoh keimanan. Iya, jadi satu. Ini luar biasa. Artinya ini modal kita untuk bisa melaksanakan pemilu dengan damai. Betul, karena berkaitan dengan pemilu ini Pak ya. Ini ada ibarat sebuah kompetisi Betul, untuk meraih juara. benar. Namanya kompetisi itu mencari juara. Ya. Ingat, juara yang hakiki adalah jujur, tidak menghalalkan segala cara. Wis, Itu juara yang sejati. mantap. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan itu. Karena meraih juara itu bisa dari lomba, Nah. bisa dari pertandingan. Beda tuh Pak. Beda. Lomba dan pertandingan itu berbeda. Kalau lomba Ya. mencari juara, tapi yang ikut berkompetisi tidak harus saling berhadapan. Nah ini berarti kayak pemilu ini lomba ya? Ini lomba karena tidak berhadapan. Iya. Kampanye yang satu di sana, satu di sana bebas. Iya. Nah kalau pertandingan itu juaranya harus saling berhadapan untuk mencari juara. Oh ya betul. Sepak bola, voli, bulu tangkis itu harus berhadapan. Oke. Saya di rumah juga seperti itu. Kalau saya sama istri ada masalah, biasanya yang terjadi lomba. Apa itu? Tidak saling berhadapan. Jadi kalau tidur saya ngadep sana, istri ngadep sana. Iya. Itu kalau ya sedikit ada masalah. Tapi kalau sudah akur, Iya, Pak. pertandingan dimulai. Tapi biasanya nggak lama langsung keluar juaranya ketahuan. Siapa Pak? Istri saya. Itulah, walaupun itu tetap harus menjaga. Nah, dan juga tadi ada pertanyaan Pak Besar memesankan kepada yang namanya Bawaslu untuk selalu memegang komitmen Pak. Iya, benar. Komitmen itu penting sekali. Komitmen bukan hanya komit kepada teman. Iya. Tapi ini komitmen adalah kebersamaan, kita harus fair. Betul. Apalagi tadi juga disinggung bahwa digital ini yang harus kita waspadai. Waspadai. Banyak hal-hal yang terkait dengan digital yang justru akan membawa suasana panas. Karena ribut, ini harus kita hindari. Contoh sederhana, digital yang bisa membuat suasana panas sederhana, handphone aja. Oke. Handphone itu kalau saya di rumah, Ya. malam dibuka istri ya, Ya. besoknya pasti ada ribut. Itu di rumah saya gitu. Masalah handphone saja kalau sudah dibuka-buka sama istri saya, handphone saya. Besok paginya saya jamin pasti ada ribut. Jadi saya ribut sama istri. Artinya apa? Digital itu tanpa kita sadari menghadirkan ribut. Karena ada saya ribut sama istri. Nah, ribut ini siapa? Ini hadir karena digital. Makanya saya sudah bersumpah saya bertekad nanti masa Ini kampanye. tips Pak, tips. Ya, ini tips yang akan saya praktekkan juga kebetulan nanti mendekati masa kampanye atau masa kampanye, saya akan keluar dari semua grup WhatsApp. Karena itu apa ya, banyak hal-hal kadang-kadang hoax, fitnah, Sharing ini, si Wah. A itu si ini. bahaya. Makanya saya akan keluar, saya pertahankan hanya grup WhatsApp yang ya membernya kira-kira 60 tahun ke atasan lah usianya. Karena grup-grup apa itu Pak? Ya misalnya grup kayak grup senam pagi, Ya. grup jalan sehat Ya, itu kan saya grup tai ikut. chi gitu. Karena yang di share biasanya menyejukkan kalau usia 60 tahun ke atas. Apa yang di-share biasanya? Biasanya ya manfaat buah mengkudu untuk menjaga kesehatan. Jadi hal-hal yang bermanfaat. Itu lebih baik Pak ya. Lebih tenang. Benar. Jangan benar. yang panas-panas. Jadi tipsnya menjelang pemilu keluar dari Grup grup-grup WhatsApp. Yang berpeluang menimbulkan keributan Fitnah. dan ketegangan, Oke. terutama fitnah. Iya. Jadi kita nunggu waktu sebentar lagi habis kok. Paling nggak ini Pak, pesan yang harus ini. disampaikan kepada Bapak semua ini berkaitan dengan senandung pemilu damai buat Betul. kita semua ini Pak. Ini bukan pesan tapi ya mungkin sedikit arahan dari saya. Yes. Karena saya berdiri di depan Bapak Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri, saya tahu rasanya Pak Jokowi seperti apa. Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin begini, bahwa saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya niat, disadari atau tidak, hadir dalam rangka berjuang. Bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan pemilu damai,
berjuang untuk membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Itu pasti ada dalam jiwa Bapak Ibu sekalian. Berjuang. Dan saya hanya mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Gimana? gimana Pak? Berjuang butuh bersatu. Berjuang kan bernya cuma satu. Iya. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Kalau tiga? Berjuang. Jadi berjuang butuh satu aja. Jangan dua. Jangan dua. Ya. Yang berjuang butuh bersatu. Iya. Karena berjuang butuh bersatu, dari manapun kita berasal, kita harus ingat tidak ada lagi egosentris. Yang ada adalah kita. Tidak ada lagi aku, tapi yang ada adalah kita. Karena kita di sini bersama memikirkan kita ke depan, bukan hanya aku. Tugas ke depan bukan hanya tugas aku, itulah tugas kita. Tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab aku, itulah tanggung jawab kita. Karena nanti keberhasilan bukan hanya keberhasilan aku, tapi itulah keberhasilan kita. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Mantap. Berarti ini job kita ya? Ini job aku. Ini job aku Pak Mahfud. Kalau ini job aku Pak. Bapak jangan kacau. Bapak katanya ganti kita. Ini untuk bapak-bapak ibu-ibu ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku ini. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Pak Mahfud ini job aku Pak. Katanya kita. Udah kamu jangan maksa. Yang penting apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kurang ya. Kurang bermanfaat ya. Karena kalau kurang kan pengen nambah hakikatnya gitu. Kalau pengen nambah nanti ada acara lagi, mengundang lagi gitu harapan saya. Insya Allah lebih damai ya. Insya Allah keluarga Bapak. Keluarga saya akan damai kalau ini rutin Pak. Minim damai sudah terwujud. Bapak itu sering diundang ya acara apapun ya ini. Bang masalah ekonomi diundang, masalah hukum diundang, acara gini diundang. Padahal Bapak teknik lulusannya. Walaupun saya lulusan teknik, tapi kalau masalah hukum, ekonomi, saya paham betul. Kenapa Pak? Karena saya dulu pernah dihukum karena masalah ekonomi. Bapak paham ya, menguasai segala bidang ya. Udah jangan diungkap. Ini mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Harusnya kan teknik elektro ya. Ya, Bapak kan teknik elektro. Kan. Bapak sebenarnya cocok jadi pejabat kemarin. Menkominfo gitu cocok Bapak itu kemarin. Bapak elektro ITS loh. Ini sebenarnya saya tidak ingin cerita, tapi karena kamu sudah ngomong ya. Sebenarnya saya sudah dihubungi, saya diminta. Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi. Stafnya lah. Bukan, ya. Saya ditelepon diminta untuk ya menggantikan Joni. Pak Joni Plate, jadi menteri. Enggak, menggantikan Sidang. Makanya saya tolak. Makanya saya tolak, karena menggantikan Sidang. Malah nanti saya yang di dalam repot. Saya kira gantiin jadi menteri. Enggak, saya enggak ada potongan. Dijatiin jadi sidangnya ya. Iya. Mungkin sampai di sini kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Ya. Karena tak ada Gading yang tak retak, jadi ya. Kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga sama pemilu damai malah ngomong rumah tangga. Kalau pemilu damai santai ketawa-ketawa kan enak Pak ya. Makanya pemilu ini satu-satunya pemilu serentak. Ingat pemilu serentak, bukan serempak ya. Sama dong. Beda. Serentak dan serempak sama. Justru acara ini supaya pemilu damai, jangan sampai serempak. Nggak boleh, harus damai Pak. Gitu. Serentak, bukan serempak, bukan. Beda itu. Bapak jadi juru kampanye deh. Enggak. Mulutnya itu loh. Tapi kan yang saya sampaikan benar, jangan sampai pemilu ini jadi serem. Semua itu harus. Jadi ingat, ini bukan pemilu serempak. Bukan pemilu serempak, tapi serentak. Jadi bukan serempak, tapi damai Pak. Jangan sampai serem ya. Itu gini. Boleh tepuk tangan. Udah Pak.
Ini keburu pemilu kita terlalu lama. Maaf. Jadi karena tak ada gading yang tak retak. Ya udah tadi. Ya ini beda gaya. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sukses untuk pemilu 2024. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serentak ya? Serentak. Bukan serempak. Serempak harus kita hindari. Oke, nah